tiga golongan la turaddu, tidak akan terhalang dakwatuhum, doa-doa mereka. Kalau kita ingin doanya makbul, tidak terhalang, ya, yang pertama jadikan diri kita pemimpin yang adil terhadap badan kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Nanti di yaumil qiyamah jadi saksi kita berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil, doanya tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 turunan yang nyeri hati gitu, nyeri moal benang. Itu penyanyi kabeh ya. Ada hakikat, ada syariat. Doa yang tidak terhalang diantaranya doa orang yang terzolimi. Kita akan segera mulai, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah karena atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehatnya kita dapat bermuhajahah, dapat bersilaturahmi, dapat bertalabul ilmi di hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 Desember di tempat yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dalam rangka kegiatan majlis. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bertolabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk majlis edisi ke-46 yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Mustafa Sajili. Ini nggak ada kiainya, harus ada kiainya nih. Oh, enggak. Atau biasa kita kenal Kang Mus. Beliau adalah salah satu dai di Antv, SCTV, TV One, Live Sabul, Irsyaduna TV tadi ya. Irsyaduna TV. Alhamdulillah. Kurang lebih sudah 2 kali saja di majelis ya. 3 ya, yang ketiga hari ini. Sekarang kedua ya. Insyaallah temanya adalah doa yang tak terhalang. Nah, ini mudah-mudahan dengan tema ini kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menyebabkan doa-doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kabul lagi tenar. Karena ada yang sensitif. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita sama-sama bisa menyimak materi dari Ustadz Sajili Mustafa atau biasa kita kenal Kang Mus. Marilah kita buka malam hari dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke materi, ada murojaah bareng. Surat apa kemarin terakhir? Asyam.
Setelah Asyam apa? Al-balad. Silakan buka Al-balad. Insyaallah kita akan segera mulai. Wahid Isnin Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dengan apa yang dibaca. Mungkin sebelum dimulai kita doakan ya para teman-teman kita yang sedang sakit. Tadi di grup ada yang memberitahu bahwa keadaan sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Dan juga salah satu kru di majelis yaitu Akhina Tenri atau Akhuna Tenri sedang sakit juga. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tidak berlama-lama supaya lama materinya insyaallah. Supaya panjang ya. Kepada Ustadz Sajili Mustafa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibana wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina
ومولانا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratil Mukarram, jamaah offline maupun online, live IG dimanapun berada, wabil khusus para asatid, para sepuh jamaah sekalian, wabil khusus sahibul bait Pak Haji Irfan Sungkar beserta keluarga besar yang pribadi hormati, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah merupakan satu kewajiban buat kita yang menerima anugerah begitu banyak dari Allah. Di mana mereka di rumah sakit ingin merasakan posisi seperti kita yang rasakan. Mereka mengeluarkan duit yang banyak, biaya yang banyak, berebut ke rumah sakit umum pengen masuk. Pas udah masuk, betah tuh, pengen pulang buru-buru. Ya. Kenapa? Karena yang dirasakan oleh orang yang sakit itu masakan yang enak sekalipun terasa pahit. Dikasih nasi kebuli pahit, cana asak lah. Dikasih sup kambing pahit, dikasih sayur paria mis pahit pisan. Mereka menjerit kepada Allah ingin sehat. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Yang kedua, panjang umur, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa musafahah, masih bisa saling mendoakan. Kan pertama kali umat Islam bertemu itu doa, keselamatan, rahmat, keberkahan. Mana Pak Rahmat itu Pak Rahmatnya? Belum rahmat. Doa tuh. Mereka di Sadang Malun eta ke makam opat, di Anjun 2. Ada yang pernah mendengar jeritan mereka tidak? Ulah lah siun kayak manehna mereka pengen hidup kembali ke alam dunia, pengen ngaji. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Menggetarkan jiwa mereka, Pak, menjadi kepada Allah. Kenapa? Mereka tidak bisa lagi ngaji. Coba bayangin yang meninggal ngaji ka dieu urang sieun teh. Kucuk-kucuk hayang kabur urang. Tapi bisa ada yang ngaji. Pantasan mereka ingin kembali ke alam dunia. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Menyesal, Pak. Rob baheula urang tara salat. Baheula urang tara zakat. Diundang ku majelis teu dake datang. Termasuk kita semua, Pak. Godaan ngaji ke sini itu berat sebenarnya. Perang batin dalam dada, yuwaswisu fi sudurin nas. Sok di rumah Bapak, apalagi ada yang dari Dengklok, ada yang dari lamaran, perang batin itu. Ngaji entong ngaji tung. Emang tuh berat, tantangannya berat luar biasa. Maka Allah panjangkan umur kita. Kita sebenarnya bukan hidup, Pak. Dihidupkan oleh Allah. Kita bukan sehat, disehatkan oleh Allah. Kita bukan pintar,
tapi dipintarkan oleh Allah, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sing sopo wong. Nah, mulai keasupan orang Jawa. Kelatihan orang insya Allah 31 Januari ya ke Jawa Tengah ya, ke Temanggung. Wah, kulo arep melaku ke Surabaya, Jawa Tengah, Temanggung ya, Masya Allah. Damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa orang yang pandai bersyukur kepada Allah lewat lisan, perbuatan, lewat hati, Allah jamin tuh. La azidan nakum, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya kita ke sini ngaji dalam kondisi taklim ya, keretegan dalam hati, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam moga tetap tercurah limpah kepada seorang nabi dan rasul yang paling mantap ruku dan sujudnya walaupun sudah dijamin masuk ke surga. Nabi salat. Nabi berperang jihad. Padahal sudah dijamin masuk surga. Dialah seorang nabi dan rasul yang terus beristighfar kepada Allah walaupun maksum, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dosa, tapi tetap beristighfar kepada Allah. Tapi anehnya manusia yang belum tentu masuk surga nepi ka ieu nambung salat. Yang belum tentu masuk ke surga nepi ka ieu nambung ngaji. Ya kurang jadi galak kurang can nginum apa? Nginum halal. Supaya ada. Yang belum tentu masuk ke surga sampai detik ini tidak mau beristighfar kepada Allah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bersalawatlah Pak. Untuk nepi ka berpendapat salawat itu eueuh teu dituna. Aya teu dituna dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah. Ada harfut taukid di situ yang pernah ngaji nahwu sorob. Nahwu sorob lain tahu sirop ya kada ya. Nahwu sorob ada harfut taukid itu huruf penegasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang maha kaya, yang maha besar, yang maha segalanya. Wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikat Allah. Yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Namun orang terpercaya berarti terpercaya ke Al-Quran. Namun tidak percaya terhadap Al-Quran berarti tidak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah khusus panggil yang bersolawat itu bukan umat Islam. Kenapa? Karena yang notabene umat Islam itu jarang bersolawat, embung bersolawat. Khusus panggil ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang memiliki iman kepada Allah. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Fi'il amr tuh, fi'il apa tuh sallu? Fi'il amr. Fi'il amr apa artinya? Perintah dari Allah. Sallu, bersalawatlah kalian. Yusalluna 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang tadi kita akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di yaumil kiamah lampu tidak ada, ya nama kararasep dacang. Ya, kararasep dacang. Nanti di yaumil kiamah nanti melegmeg semua itu. Apa melegmeg teh geuneuk, geuneuk aya matahari tidak ada, Pak. Bulan tidak ada, hancur, apalagi PLN, tukang PLN eueuh, tukang listrik eueuh. Mana yang dikenal oleh Rasul? Yang pertama, mulut kita ketika mangap bau semerbak, Pak.
Nanti dia yaumil kiamah tong di dia mau bau dah. Apalagi kita sengadahar jengkol. Mangap bercahaya, boro-boro bercahaya. Ya. Di yaumil kiamah nanti semerbak. Ya Rasul bekas apa itu? Salawat ketika di alam dunia. Yang kedua yang dikenal oleh Rasul yakni ketika mulut ini ini enggak dia mulutnya, muka ini bercahaya, tangan ini bercahaya, semuanya bercahaya. Ya Rasul, apakah atas ngadahar neon? Lain cenah eta mah. Min asaril wudu, bekas wudu, Pak. Walaupun bapak ganteng, gagah, cakep, tapi tidak pernah dibasuh air wudu, nanti di yaumil kiamah tidak bercahaya, melegmek bahasana kita. Gitu. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah majelis dimanapun berada, offline maupun online, sengaja saya bawa pakai baju sweet sunnah. Sweet sunnah. Sugan aja di bintang iklan orang. Sweet sunnah. Masya tahun barahi orangnya. Saya pernah di bintang alam dari orang ini nih, Pekalongan. Pekalongan. Alhamdulillah. Jadi ketika dikasih hadiah, kemudian kita pakai untuk hal yang positif, itu nambah pahala. Gitu Pak Ustadz. Benar nambah pahala. Dimanapun berada, sebentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran. Silahkan datang ke Sadam Alun sini, Sweet Sunnah. Kontak dulu saya 2,5%. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Berkaitan dengan doa, apa itu doa? Perintah Allah. Berarti kalau sudah perintah Allah, nilainya ibadah. Siapa orang yang tidak mau berdoa termasuk golongan orang yang sombong. Di mana tempat orang yang sombong? Di surga, boro-boro. Yang sudah di surga aja dapat punya sifat sombong diusir oleh Allah. Apalagi jadi manusia jelema di Indonesia ya. Di alam dunia sombong yang belum tentu asup ke surga, mual asup ke surga. Malaikat di surga. Kemudian iblis di surga. Tapi ketika sudah menepuk dada, ya urang pang kasepna, urang pang beungharna, urang pang pinterna, urang pang sunahna, diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin kita diakui oleh Subhanahu wa taala, yang pertama ittiba kepada perintah Allah. Sesuai dengan arti dari sombong itu, batorul haq, menolak kebenaran, menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Surat Ghafir ayat yang ke-60, tulis nanti buka di rumah, geus dibuka tutup deui beda tunduhnya. Nyangke besok isuk-isuk dibuka deui gitu. Sok aya. Ayeuna ngaji jam 9:30 geus beres rumah ka imah tah dibuka, pagi dibaca. Tutup deui. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dibaguskan, lain sombong lain. Ya, sombong mah pagawean hate, yang tahu sombong atau tidak dirinya dan Allah. Cina sombong. Sudais gimana? Siaran langsung Pak. Sudais. Apal Sudais? Ting RT baraha ya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa bisa seperti itu? Nyontok. Kita bisa seperti itu berarti mendapatkan hadiah amalan jariyah yang terus ngalir. Sombongkah? Belum tentu. Tergantung dirinya. Maka sunnah diperindah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian adalah menyampaikan kepada kita perintahnya, ud'uni, mintalah doa ke kami.
Berarti lamun misalkan orang berdoa menang pahala ti Allah. Yang kedua, menafikan kita menjadi orang yang sombong. Terus berdoa. Diamalkan sama kita, Pak. Ya. Mau pakai motor berdoa. Ya, pakai motor. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Apa doa tidur? Allahumma barik lana fima rojaktana. Moal jadi sarena eta mah ngahuduk. Cenah arek sare kunaon doana ngahuduk. Oh, kukurubukan lapar. Biasana kan lamun sare kukurubukan sare moal pisan kukurubukan. Oh, doa heula eta. Tuh doa, Pak. Termasuk mohon maaf kita Noel istri. Apal Noel apal. Nah, Noel doa, Pak. Doa naon coba pohonnya. Bismika Allahumma ahya. Tuh jadi. Tibra. Gagal saudara-saudara. Lolos Persib. Berdoa kepada Allah. Termasuk ngaji apa tadi ngadoa orang sadayana kita semua berdoa kepada Allah. Yang pertama minta kepada Allah hati yang sehat. Entong boga hati nu murugul, sombong, marakedau, wang. Jangan. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah terangi hati ini. Entong nepi ka poek hati. Masuk ya. Ada. Tahu. Alhamdulillah. Ayo. Sini ya apa? Nggak apa-apa. Mulai dari awal. Baik, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dasar kita yakni doa itu ibadah. Jangan sampai kita langsung minta hasilnya aja, ibadah weh lah gitu, ibadah ada perintah Allah. Kalau kita tidak mau berdoa berarti termasuk golongan orang yang sombong. Di mana tempat orang yang sombong? Di neraka jahanam. Na'udzubil. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah. Ketika engkau berdoa, doanya lalaunan. Kadang-kadang istighfar aja kita cepet banget, Pak. Astagfirullah. Habis sholat saha coba ayo. Astagfirullah. Allahu Akbar teu bener eta. Allahu Akbar barlok tungtung nama barlok tuh. Hayang minta ampun hampura ka Allah tapi bacana goreng patut. Tah iya jika namanya. Pengalaman ya. Pernah dipanggil kasih si tarum soalnya nyempot weh. Cep lalaunan ah. Sekrim. Sok lalaunan, jangan gara-gara banyak tapi rusak. Ya, jangan gara-gara 23 sama 11 adu belajar. Fatihahna buru-buru. Amin aku mah lieur. Qabul, lain qabul eta mah. Si tesi eta mah lain qabul. Ampun ah. Coba waladolin wanian mah coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang bung nyebut amin meni. Ampun. Ya meni. Aduh, astagfirullah, eta pendangkalan ngaranna eta pendangkaling. Dia teu naon deh. Daripada kabusar ya. Alhamdulillah bisa seri berarti sehat. Lamun nyeri huntu seri moal. Gitu. Ya. Yang pertama yakni doa itu ibadah. Yang kedua, kalau kita tidak mau berdoa maka termasuk golongan orang-orang yang sombong. Maka diawali, dibiasakan oleh kita segala sesuatu yang akan kita laksanakan, kita lakukan diawali dengan doa, minimal dengan bismillah. Penting Pak, mendasar. Bapak ngalekek domba.
Yang pertama pakai bismillah. Tapi yang kedua tidak pakai bismillah. Walaupun mbekna sama, bobotnya, harganya berbeda. Ketika bismillahi Allahu Akbar halal tuh. Walaupun mbekna kuru, tertekan oleh istrinya. Mbek istrina galak istrina mbek kuru. Tapi ketika dilekekna dan menyebut asma Allah berdoa halal. Walaupun bapak punya sapi gede, ya. Tapi ketika dilekeknya, disembelihnya tidak menyebut asma Allah bangke. Hebatnya doa. Ya, bismillah. Yang kedua, jangan sampai kalah oleh setan. Wah, nyebut setan atau kemana-mana ya. Setan ngadoa tuh. Ngadoa. Naon doa anak. Sarua jeung urang lamun pas ngaji teh hayang neh heuai sare gitu. Ya orang buka ya nah di dalam surat Al-A'raf tuh. Ayat 14. Qalanzirni ila yaumi yub'atsun. Doa setan pakai bahasa Arab. Orang Arab sono tuh. Doa setan minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, jangan sampai kami bahasa Karawangna paeh deui. Nepi ka iraha, nepi ka yaumil kiamah. Doa ke Allah. Diijabah ku Allah. Keluar anak borojol dari rahim ibunya. Keluar lahir setan. Ketika seorang anak 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun meninggal, yang tadi dibarengi kelahiran setan itu meninggal. Karena janji Allah kepada setan dan berdoa kepada Allah, Rabb panjangkan umur kami ila yaumi yub'atsun, sampai yaumil kiamah. Dikabul ku Allah setan itu. Cuma niatnya goreng patut. Apal goreng patut? Anu aya sambal kacangan. Goreng patut. Apa niatnya? Ingin menggoda anak cucu Adam yang bisa digoda. Makanya ketika mau sholat itu ta'udzulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau puasa, mau sedekah, mau ngaji, a'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Karena setan termasuk makhluk Allah. Kita berlindung kepada pemilik makhluk Allah. Jadi makhluk Allah, astagfirullah, pemilik makhluk yang lainnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah. Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke materi. Tadi itunya apa? Doa yang tidak terhalang. Dari Abu Hurairah dihasankan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dari riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, sahih, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan la turaddu, tidak akan terhalang, da'watuhum, doa-doa mereka. Nah, jadi 3 golongan, 3 we nya, tong loba-loba teuing, 4 5 ke poho, ngagejlug didinya ge poho, 3 we heula 3. Asal dicatat. Salasatun 3, la turaddu, tidak terhalang, dakwatuhum, doa-doa mereka tidak tertolak, terhalang ya. Yang pertama, al-imamul adil. Nah, jadi pemimpin yang adil. Pemimpin itu bukan hanya presiden. Pemimpin bukan hanya gubernur. Pemimpin bukan hanya wali kota, bupati, lurah, RT, termasuk diri kita adalah pemimpin. Pemimpin dari mana? Dari tangan kita, dari kaki kita, dari mata kita. Sekarang nempel pada badan kita.
di yaumil qiyamah bisa jadi musuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jemaah sekalian, tangan nempel pada diri kita, kaki nempel pada diri kita. Kalau semuanya tidak dipakai sujud kepada Allah, nanti di yaumil qiyamah ngomong di hadapan Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan ngomong-ngomong ini tangan mereka, jari-jari kita ngomong di hadapan Allah. Emang bisa? Jangankan di yaumil qiyamah, nanti di sini juga di alam dunia bisa ngomong. Pencet Kang, cek 1 2. Terus saya hadir. Ya. Di alam dunia bisa ngomong tangan, Pak. Ibu-ibu jamaah sekalian punya WA grup pendiam, orang yang nggak pernah ngomong, cicingan, nggak pernah bertanya, sekali ngomong minjem duit jika matanya. 100 nanya. Tapi nge-share-nya rajin, Pak. Ya, mulutnya diem, di WA grup ngirim. Ih, ibu-ibu eta kerudungnya hejo, bajuna biru, rokna berem, kaos kakina belang-belang, jiga umbul-umbul. Emang ngomong mulutan tuh, tapi tangan ngomong. Wa tukallimuna, nanti di yaumil qiyamah emang enggak ngomong-ngomong. Ya sabotase Pak Ustaz Gandhi ya. Orang menikah semangat kieu ya. Cek 1 2 3. Ada? Balik di awal tuh. Wa tukallimuna aydihim, dan termasuk mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun berada, bagaimana cara kita mendapatkan imam adil? Nah, yang pertama, nyoblosna jangan gara-gara karpet masjid. Nyoblosnya jangan gara-gara baju koko. Nyoblosnya jangan gara-gara kerudung, gara-gara seragam. Lain, libatkan Allah. Ketika dalam satu pemilihan, ya, tempat pemilihan ya di Kuribeng kan nggak ada yang tahu, teman kita nggak tahu, udah dihalangin gitu, dihalangin. Jadi Ustaz, sini siko kapal dia. Tadi dia tanya, kan reg lamun tadi beret kan tinggal minta we ka dia. Ketika kita menentukan satu pilihan, ya harus yang pilihlah yang takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Kita imannya kuat, dah kudu dikuatkan. Ketika semua tidak ada yang tahu, kita yakin Allah yang maha tahu. Ketika kita mencoblos, gara-gara naon ya, duit 20.000, 30.000, 50.000, 200.000, Allah yang maha melihat. Malaikat catat gara-gara naon coblos. Tapi ketika kita melibatkan Allah, berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nanti di yaumil qiyamah jadi saksi kita berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil, doanya tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.